Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Pagi semua. Aku mau minta tolong teman-teman untuk bisa mengisi absensi dulu ya. Yang ada di kolom chat. Oke teman-teman, mungkin aku boleh minta tolong ya, bisa rename namanya nih dengan angkatan underscore nama. Karena aku mau tahu nih teman-teman ada dari angkatan mana aja. Kayaknya di sini aku melihat ada satu orang dari angkatan 2020 ya. Nah, terus teman-teman yang lain dari angkatan mana nih? Oke, 2020 lagi. 2019 Kamaul ya. 2020, 2020. Oke, sepertinya kebanyakan 2020 ya. Kalau teman-teman 2021-nya kira-kira ada yang bisa hadir kah? Iya, 21 hadir kok, Kak. Tadi udah saya bilangin juga buat join. Itu juga udah ada salah satu perwakilannya. Ada Atalah. Oke, mungkin bisa diajak lagi ya teman-temannya biar bisa hadir karena kita sebentar lagi akan mulai nih. Oke. Kalau begitu mungkin aku bisa langsung mulai aja ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kami ucapkan kepada teman-teman pengurus HMTS Gunadarma dan juga mahasiswa Teknik Sipil Gunadarma. Dan perkenalkan nama aku Anselia dari Creative Station yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Jadi terima kasih karena di Sabtu pagi ini teman-teman sudah menyempatkan waktunya dalam acara webinar aplikasi pembelajaran untuk memaksimalkan peluang. Nah, jadi melihat makin kesini tuh persaingan mahasiswa sepertinya semakin ketat ya, sehingga kita juga perlu nih mencari cara dan aktif juga dalam meningkatkan ilmu yang kita dapatkan selama kuliah supaya bisa meningkatkan peluang kita nih, baik ketika berkuliah maupun nanti setelah lulus. Maka dari itu, melalui webinar ini, kita akan sharing nih bagaimana sih cara kalian memaksimalkan platform yang kita sediakan lewat Creative Station supaya bisa maksimalkan peluang kalian di kehidupan kalian sehari-hari nih. Nah, untuk itu, sesi pertama akan disampaikan oleh Kak Joras Lazuardi selaku founder dan juga CEO dari Creative Session. Halo Kak Joras. Halo Kak Ansel. Oke, jadi mungkin supaya tidak berlama-lama, kita bisa langsung mulai aja kali ya Kak Joras. Oke, Oke, terima kasih silakan. banyak. Ya, terima kasih banyak Ansel. Selamat pagi semuanya teman-teman. Jadi buat pagi hari ini sih sebenarnya kita mau sharing-sharing aja mengenai Creative Station itu sebenarnya apa sih? Dan landasan kenapa Creative Station itu dibuat. Nah, tapi daripada aku ngomong doang, mungkin lebih enak sambil ngelihat share screen kali ya. Jadi aku akan share screen ke teman-teman semua mengenai kita lihat sebenarnya Creative Station itu sebenarnya apa sih dan apa yang bisa Creative Station bantu untuk teman-teman semua. Oke. Oke, selamat pagi semua, selamat datang di Creative Station yang punya hashtag aplikasikan pembelajaranmu. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih mengenai Creative Station, aku bakal perkenalan diri dulu kali ya, supaya lebih enak gitu kita ngobrolnya. Perkenalkan, saya Joras Lazuardi, sekarang sebagai CEO Creative Station sejak tahun 2022, tapi sebelumnya kurang lebih sekitar 3 tahun sejak tahun 2019, saya bekerja di perusahaan Jepang, di perusahaan Asahi, dan terakhir jabatan saya adalah Assistant Section Chief di sana. Nah, sebelumnya lagi saya juga berkuliah di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan dari tahun 2015 sampai 2019. Kampusnya nggak jauh dari Gundar. Nah, terus selama saya kuliah, apa sih yang sebenarnya saya lakukan? Jadi mungkin sharing-sharing dulu ya kenapa Creative Station dibuat. Dan jadi selama saya kuliah ini, saya hobinya berpetualang. Sebenarnya berpetualang nggak petualang banget lah ya, tapi
saya senang mencoba hal-hal baru. Yang dalam hal ini, saat kuliah dulu tahun 2015 sampai 2019, saya sering ikutan lomba. Alhamdulillah bisa jadi juara 1 di kompetisi bangunan air yang diadakan oleh Unbrau, kompetisi juara 3 Project Management Challenge yang diadakan oleh PMI, terus juara 1 FinHack Data Challenge untuk profesional yang diadakan oleh BCA, terus jadi top 5 Chance UI, dan juga juara KTI CVEX yang diadakan oleh ITS tahun 2017. Dan ini sebenarnya masih ada beberapa lagi, cuman nggak saya show di sini. Dan dari situ sendiri sebenarnya alhamdulillah saya punya kesempatan deket sama banyak mentor, deket sama banyak profesor, deket sama banyak expert gitu ya di bidangnya pada saat itu, pada tahun-tahun tersebut. Dan ternyata karena saat lomba saya ngobrol-ngobrol sama mereka, kan kita setelah kuliah, itu pengennya kerja di tempat yang kita pengenin gitu ya, yang kita cita-citakan. Akhirnya saya mulai bertanya lah ke mereka, apa aja sih yang dibutuhin buat masuk ke posisi yang saya inginkan saat itu. Akhirnya mereka mulai sharing, dari ya profesor itu juga ada sharing, dari expert juga ada sharing. Dan ternyata yang saya sadari, ternyata pengetahuan saya terhadap dunia profesional itu masih kurang. Saat itu pengetahuan saya soal dunia profesional itu masih kurang banget. Dan saya juga sadar ternyata setelah dengar cerita dari mereka, persaingan untuk masuk dunia kerja itu sangat ketat. Yang dimana saat itu saya belajar ternyata ada hal-hal seperti Lumion, terus ada hal-hal seperti Tableau, Blender, MySQL, Python, AutoCAD, SketchUp, Revit, Tekla. Ini adalah hal-hal yang saya baru dengar saat saya ikut lomba dan akhirnya punya kesempatan ngobrol sama expert-expert tersebut. Nah, pas saya dengar ini semua dari para expert tersebut, akhirnya saya minder gitu. Saya merasa, loh, ternyata saya masih banyak kurangnya ya. Agak takut juga nih. Akhirnya saya memutuskan untuk perlunya nilai tambah pada diri saya pada saat itu ya, pada saat tersebut. Dan ya, nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya itu adalah belajar dari hal-hal yang disampaikan tadi oleh expert-expertnya. Nah, terus saya berpikir gimana ya saya mencari nilai tambah pada saat itu. Jadi kan saya itu kuliah tahun 2012 sampai 2017 ya. Belum ada tuh yang namanya Ruang Guru, MySkill atau apapun itu platform-platform yang sekarang udah ada di Indonesia tentang pendidikan. Pada saat itu belum ada. Jadi saat itu yang ada tuh adalah pemain-pemain besar dunia seperti Udemy, Skillshare, dan Coursera yang menyediakan kursus-kursus untuk membuat kita bisa menambahkan nilai tambah dalam diri kita gitu ya. Belajar course lah istilahnya, belajar aplikasi. Dan akhirnya saya penasaran nih, saya lihat ke konten-konten mereka gitu ya. Terus ternyata harga-harga di tempat Skillshare Udemy ini cukup mahal. Dan ya nggak sesuai sama uang jajan lah. Istilahnya kalau mau ke sana pun mungkin harus nabung cukup lama dulu. Buat cerita aja, teman. Saya itu jadi saya ikut lomba itu bukan karena sertifikatnya atau bukan karena saya ingin dapat banyak di CV gitu. Tapi pada dasarnya saat itu saya ikut lomba karena sebenarnya nyari uang jajan dan nyari uang kuliah. Jadi buat teman-teman semua, saya beri ulang kuliah tuh sendiri. Di mana saat itu saya kerja tambahan, tapi karena kerja tambahan capek, akhirnya saya muter otak gimana caranya bisa dapetin uang. Dan saya menemukan cara, oh ternyata ikut lomba tuh bisa dapetin uang. Dan dari situlah saya dapat uang buat dari kuliah dan nambah uang jajan gitu lah. Nah, tapi dari saat itu saya juga berpikir untuk membuat nilai tambah dalam diri saya. Tapi setelah melihat course yang ada di Udemy, Skillshare, harganya mahal banget. Nggak masuk ke kantong lah. Dan saya yakin itu juga mungkin kebanyakan orang di Indonesia juga nggak masuk ke kantongnya untuk uang jajan sehari-hari. Masalahnya apa? Masalahnya itu adalah course di sana mahal, gitu ya. Dan kita juga masih belum tahu kualitas yang dihasilkan tuh sesuai harapan atau enggak sih. Itu kan kita harus bayar duluan, baru kita bisa dapat course-nya. Itu yang saya rasakan saat itu. Udah course-nya mahal, kualitasnya kita nggak tahu lagi. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya mengurungkan niat. Gitu. Tapi saya yakin pada saat itu saya yakin kalau sebetulnya ini adalah masalah yang dimiliki oleh banyak orang harusnya. Jadi apalagi teman-teman yang udah mau lulus gitu ya. Mungkin kalau yang masih tahun pertama, tahun kedua masih belum ngerasain ini, tapi udah mulai tahun ketiga, tahun keempat, udah mulai mencari pekerjaan, itu udah mulai muncul tuh anxiety-nya biasanya. Dan itu juga yang terjadi di angkatan saya.
pada saat itu ya. Dan akhirnya saya berjanji kalau harusnya ini adalah masa yang bisa diselesain. Harusnya orang bisa mencari nilai tambah dengan harga yang nggak semahal itu dan kualitas yang bagus, gitu. Dan dari sana akhirnya karena saat itu ya, karena ini kan saya mengurungkan niat gitu, dan akhirnya saya nggak bisa dapat nilai tambah yang saya mau, saya nggak bisa masuk ke dunia kerja yang saya mau karena saya nggak punya nilai tambahnya. Yang akhirnya saya harus kerja dulu di tempat lain, dan 3 tahun setelahnya saya kembali lagi mau menepati janji saya saat itu, dan saya share lah dengan beberapa orang, rekan-rekan saya sejawat. Akhirnya kita membuat yang namanya Creative Station. Di mana Creative Station itu berdiri atas 2 landasan, teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara Creative Station memberikan sebuah pendidikan yang murah, tapi kualitasnya tinggi. Kan biasanya kalau misalnya ada harga, ada barang gitu ya, ya kalau mau bagus, harganya harus mahal, gitu. Dan kalau misalnya harganya murah, contohnya kayak YouTube gitu, kita nggak ada yang bisa kontrol kualitasnya. Gimana cara kita bisa mendapatkan hasil di antara 2 hal ini, di antara 2 kutub ini, gitu. Padahal soalnya pendidikan itu kan harusnya hak semua orang ya nggak sih? Nah, dari situ akhirnya kita muncul Creative Station dengan sebuah ide yang namanya Golden Pot. Oke, sebelum aku lanjutin ceritanya ke teman-teman semua, mungkin aku mau nanya dulu dong ke teman-teman, ada yang pernah nonton Squid Game nggak? Atau pada tahu nggak Squid Game itu apa? Sekarang mau ada season 2-nya loh, BTW. Boleh buka mic-nya atau chat di kolom komentar, di chat di kolom chat. Pada tahu Squid Game nggak sih, teman-teman? Sebelum aku lanjut ya, Squid Game atau Hunger Games gitu, pada tahu nggak? Udah nonton? Ada lagi nggak? Oh, Alia tahu. Oh, pada tahu ya? Oke. Soalnya aku bakal nge-reference Squid Game nih. Oke. Jadi gini, teman-teman. Squid Game atau Hunger Games ya. Kalau teman-teman yang belum nonton, mungkin nonton. Seru soalnya. Jadi, untuk Squid Game, di Squid Game itu kan kalau kita perhatiin ya, kok mereka mau gitu bersaing sampai, maaf ya, bunuh-bunuhan gitu ya, dengan uang yang sangat besar. Padahal bunuh-bunuhan itu hal negatif gitu. Pertanyaannya ke teman-teman semua. Pertanyaannya, berarti kan gini ya, berarti orang kalau kita kasih uang yang sangat banyak, dia mau melakukan apapun, bahkan bunuh-bunuhan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita geser paradigma ini ke hal yang baik? Jadi, bisa nggak kita menyediakan uang yang sangat banyak, tapi untuk orang melakukan kebaikan? Gitu. Dimana kebaikan di sini yang mau kita tanamkan ke orang-orang adalah ngajar. Nah, disitulah Golden Pot ada, teman-teman. Jadi, Golden Pot itu adalah sebuah celengan, kayak di Squid Game, yang dimana celengan ini bisa dimenangkan oleh para expert atau para pengajar di Creative Station. Dan gak cuma pengajar sih sebenarnya, ntar ada kita akan bahas lebih lengkap siapa aja yang bisa menangin Golden Pot. Tapi intinya Golden Pot itu adalah sebuah celengan yang nanti akan dibagiin di akhir tahun dan di pertengahan tahun kepada mereka-mereka yang paling aktif dan beberapa kriteria lainnya di Creative Station gitu. Jadi setiap teman-teman sebenarnya enroll di Creative Station atau teman-teman belajar di Creative Station itu teman-teman nggak bayar ke Creative Station, tapi justru teman-teman sebenarnya masukin uangnya ke dalam tabungan ini, celengan yang namanya Golden Pot gitu. Yang dimana di sini kalau misalnya teman-teman mau lihat detailnya, itu Golden Pot sebetulnya akan menarik expert. Kamu bayangin misalnya awalnya isi Golden Pot 100 juta, paling expert yang kumpul ya 50 orang gitu. Tapi bayangin tiba-tiba Golden Pot isinya 10 miliar. Apakah kamu yakin expert yang join cuma 50? Akan lebih banyak dong yang nggak expertnya. Dan akan lebih bagus konten-konten di dalamnya, karena mereka bersaing untuk menangin uang yang besar itu. Nah, ini contoh di minggu lalu, isi Golden Pot. Teman-teman bisa lihat isi Golden Pot, BTW. Teman-teman silakan kunjungi creativestation.id. Itu di sana kalian bisa klik halaman Golden Pot. Dan di sana jumlah Golden Pot aktual yang terjadi sekarang berapa, itu ada angkanya di sana. Dan itu diupdate setiap 1 jam sekali. Jadi setiap ada pembelian kita akan update, tapi ya kita update-nya kurang lebih sekitar 1 jam sekali. Di bawahnya itu ada kapan Golden Pot dibagikan. Nah, Golden Pot sendiri bisa dimenangkan oleh para expert nih, teman-teman. Kenapa kenapa konten Creative Station akan makin tambah bagus dan makin tambah bagus dengan seiring naiknya Golden Pot, karena yang bisa memenangkan Golden Pot itu nggak semua orang. Tapi yang bisa memenangkan Golden Pot itu untuk expert sendiri ya, terdiri atas 5 kategori. Ada most enroll, most favorite, most impactful, best of the best, dan top 20%. Tapi ini detailnya aku taruh di web,
dari Creative Station taruh di web, jadi teman-teman bisa lihat langsung di Creative Station, nanti ada di blognya, itu buat ngeliat detailnya kayak gimana sih pembagiannya. Nah, selain itu apakah cuman expert doang yang bisa menangin? Enggak. Himpunan seperti teman-teman dari HMTS Gunadarma itu juga bisa dapetin hasil dari Golden Pot. Kita akan mengukur dari keaktifan mahasiswanya di Creative Station, dan itu akan jadi tolak ukur untuk memenangkan nominal yang ada di Golden Pot. Mungkin dari teman-teman panitianya juga udah tahu ya, kita udah kasih tahu gimana caranya. Dan di situ selain itu nggak cuma himpunan doang yang bisa menangin, tapi creative people atau teman-teman yang sangat aktif ya, itu juga bisa memenangkan Golden Pot. Gitu. Jadi di sini yang dapat tiga-tiganya nih, expertnya dapat, teman-teman dari himpunan juga bisa dapat, dan dari mereka-mereka yang belajar pun bisa dapat. Gitu. Dan nanti uangnya buat apa, Kak? Ya silahkan kalau misalnya yang menang himpunan Gunadarma gitu ya, itu teman-teman bebas gunain, bisa contohnya untuk beasiswa atau mungkin nanti buat persiapan lomba, itu terserah teman-teman. Kita kembalikan ke himpunan masing-masing, kita kembalikan ke individu masing-masing. Nah, terus apakah hanya Golden Pot aja, Kak Joras? Enggak. Kita punya 3 hal lagi lah seenggaknya. Pertama, kita ada penjagaan kualitas, di mana kualitas Creative Station itu sangat dijaga baik-baik. Kita pun kemarin nolak beberapa expert karena kualitasnya nggak masuk. Dan habis itu kayak Squid Game nih teman-teman. Apakah expert yang bisa masuk semua orang? Enggak. Expert yang bisa masuk nggak semua orang. Expert yang bisa masuk di Creative Station hanya bisa 300 expert terbaik di Indonesia. Nah, ini kan saat ini kita cuma teknik sipil ya, tapi kita lagi ngembangin buat rumpun ilmu pengetahuan lain. Nah, dari semua pengetahuan yang ada di Indonesia, itu kita cuma akan terima 300 expert terbaik. Jadi udah mereka dari yang paling bagus lah yang bisa masuk ke Creative Station. Dan mereka akan bersaing nih untuk di posisinya. Contoh misalnya ada expert di peringkat 300 gitu ya, di bawahnya ada yang nantang nih. Dan begitu dia punya kualitas lebih bagus, expert yang ada di peringkat 300 ini akan kedorong ke bawah, akan keluar dari daftar expert kita. Akan masuk expert yang baru. Jadi mereka benar-benar bersaing kayak di Squid Game. Nah, terus creative people atau teman-teman semua yang belajar bisa selalu merequest course. Untuk mau nonton course apa sih, silakan request ke kita akan terima requestnya dan kita akan proses ke expert-expert kita. Selain itu, kita punya apa lagi? Kita punya project. Jadi project ini adalah buat teman-teman yang mau nambah uang jajan. Kita sediakan platform project, di mana di sini kalau teman-teman mau magang gitu ya, contohnya misalnya mau, kita kan sering ada project nih, project bikin rumah, ada project bikin bangunan tertentu. Nah, teman-teman bisa nge-apply ke project tersebut, dan nantinya bisa di matchmaking sama project provider kita, di mana teman-teman bisa dapetin uang jajan dari sana. Jadi kalau yang tadi teman-teman misalnya di platform mengeluarkan uang, saat dapat project malah masuk lagi uangnya ke kantong, malah lebih gede gitu ya. Karena project kita rata-rata di atas 200.000 gitu. Nah, terus kita sendiri juga udah bekerja sama beberapa kontraktor dan konsultan, di mana nanti project supply kita akan selalu disuplai oleh mereka. Selain itu ada apa lagi kejelas? Nah, yang terakhir itu adalah real case tadi, teman-teman. Ada real case certificate. Di mana real case certificate ini adalah sertifikat yang pertama kali ada di dunia mungkin ya. Karena ini sertifikat terdesentralisasi. Nah, buat teman-teman yang mau belajar, kita ada namanya program belajar bareng. Dan di mana program belajar bareng ini gratis, nggak dipungut biaya, dan kita akan ada setiap minggu program belajar barengnya. Di mana di situ teman-teman juga akan merasakan langsung real case tadi. Nah, ini adalah contoh proyekan, jadi teman-teman silahkan lihat di website kita, ada contoh proyekan, dan teman-teman bisa nge-bid gitu ya untuk view job dan meng-apply untuk proyekannya. Yuk, aplikasikan pembelajaran kamu di Creative Station. Sebelum aku tutup, mungkin aku ada pesan-pesan. Sebenarnya bukan pesan dariku sih, tapi pesan dari ini, Mas Menteri. Teman-teman tahu ya Mas Menteri ya, Mas Nadiem Makarim. Jadi, ada kebetulan Mas Nadiem Makarim juga punya sebuah keresahan, dan ternyata keresahannya sama nih sama Creative Station. Kita akan nonton sedikit pesan dari Mas Nadiem. Jadi gini analoginya. Ini anak-anak nih mahasiswa bakal keluar ke laut terbuka, laut bebas. Cuman dilatihnya selama dia S1 itu cuman satu gaya. Misalnya gaya katak doang. Yaitu satu prodi. Ya, satu disiplin. Belajarnya cuma satu gaya katak. Dan yang kedua, cuman latihan di kolam renang. Gimana nih anak nyebur ke laut. Mau nyebur ke laut dengan arus, dengan angin, dengan ombak. Yang nggak diajarin gitu. Iya, dengan hiu-hiu. Iya, betul. Kalau dia nggak sekali-sekali dilatih di laut juga.
Dan dilatih jangan cuma gaya katak dong. Diajarin gaya bebas, ngapung, safety, cara bernafas, dan lain-lain. Fitness. Kalau dia nggak dilatih di tempat-tempat lain, ya kapan dia siapnya? Dia bakal nyemplung ke dalam itu laut, dia bakal tenggelam. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Nah, itu pesan dari Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim. Di mana Mas Nadiem Makarim khawatir kalau kuliah itu cuman belajar satu gaya doang gitu. Sementara memang betul ya, karena saya juga udah ngerasain begitu lulus banyak banget hal yang sebenarnya kita nggak belajar gitu di dunia kuliah. Karena dunia kuliah ya tentang edukasi saja, tentang sistem pelajaran, tapi nggak ketemu langsung sama masalah di lapangan gitu. Dan itu yang terjadi. Di mana saat sekarang kalau nggak disiapin di lapangannya seperti apa, keteteran. Dan itu yang mau coba Creative Station atasi. Di mana untuk mengatasi hal tersebut juga, Creative Station juga nggak mau provide dengan harga yang mahal. Kalau bisa dengan harga yang murah, jadi semua orang itu punya hak yang sama untuk mendapatkan kemampuan yang sama. Gitu. Ini sekarang tinggal kemauan kalian aja mau belajar atau enggak. Karena kita harganya sudah murah, dan bahkan sekarang kita juga punya course yang gratis namanya Belajar Bareng. Oke. Sebelum aku tutup, mungkin aku akan kasih sebuah quotes ya. Quotes dari seorang filosof terkenal pada zamannya, kurang lebih tahun 1800-an, namanya Pierre de Cardin. Di mana dia percaya, ini aku akan bacain aja quotes-nya. The futures belong to those who give the next generation reason for hope. Masa depan adalah milik mereka-mereka yang memberikan generasi selanjutnya harapan. Dulu generasi, ya saat saya kuliah dulu lah, dan teman-teman saya kuliah, kita nggak punya hal yang bisa mengedukasi kita secara baik dan murah gitu. Dan kalau bisa hal ini nggak terjadi untuk teman-teman, dan nggak terjadi juga untuk teman-teman selanjutnya gitu, yang nanti akan masuk yang jadi adik kelas kalian. Mungkin itu aja yang aku sampaikan dari Creative Station. Itu adalah sedikit soal Creative Station itu sebenarnya apa dan cita-citanya apa. Terima kasih banyak. Aku kembaliin ke Kansel. Oke, terima kasih banyak Kak Joras atas pemaparannya. Jadi kita udah melihat ya, gimana sih pengalaman Kak Joras, apa yang dia rasakan selama berkuliah maupun ketika terjun ke dunia profesional gitu ya. Jadi teman-teman melalui Creative Station kita mau bareng-bareng mencoba nih menggali lebih dalam tentang core competence kita maupun ilmu-ilmu lain ya yang bisa kita kembangkan. Nah, saat ini kita mau buka sesi pertanyaan nih teman-teman. Jadi bebas banget kalau kalian mau bertanya tentang Creative Station atau mungkin mau tentang dunia perkuliahan, mau nanya lomba ke Kak Joras atau nanya tentang pengalamannya di pekerjaan gitu ya, silakan banget. Kita buka mungkin buat 3 penanya dulu nih. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau mungkin langsung buka mic-nya ya. Bebas ya pertanyaannya ya, nggak usah terlalu kaku, santai aja. Mau nanya, Kak, mau ikut lomba ini gimana sih caranya gitu? Atau tips and trick dong, mau ikut lomba karya tulis? Atau Kak, tips and trick dong kalau misalnya mau apply di sini gimana? Itu juga boleh, bebas. Pertanyaannya bebas. Mungkin sambil nunggu penanya, jadi kita juga lagi ada program namanya Belajar Bareng, teman-teman. Belajar Bareng itu gratis. Dan kita adakan setiap minggu. Nah, belajar bareng ini, itu kita akan belajar seluruh aplikasi. Jadi aplikasi di teknik sipil ya, untuk saat ini karena kita khusus masih teknik sipil, itu setiap minggu akan ada pembelajaran gratis. Dan teman-teman bisa join. Di mana teman-teman nanti juga akan dapat langsung namanya real case study. Jadi setelah belajar bareng, akan langsung ada real case study. Di mana real case study ini nanti soalnya unik. Setiap orang akan dapat soal yang beda. Gitu. Dan teman-teman pun akan mencoba yang namanya sertifikat terdesentralisasi. Itu sistem baru yang lagi kita implementasi dari sistem teknologi kita, yang nanti teman-teman juga bisa rasain gitu dari belajar bareng. Ini gratis ya kalau yang belajar bareng ya, karena kan tujuan kita cita-cita kita adalah itu ya, mendemokratisasi pendidikan lebih lanjut. Boleh mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya. Ada pertanyaan? Yuk, silakan yang mau bertanya raise hand dulu ya. Oke, ada satu orang, Kak Maul. Silakan Kak Maul, langsung buka mic saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maul Rizky dari angkatan 2019. Saya mau nanya nih Kak, tadi kan kakaknya banyak ini apa lomba ya, udah sering ikut lomba gitu. Nah saya pengen nanya dong Kak, kalau apa sih yang dibutuhin gitu, persiapan apa gitu supaya kita tuh bisa ngikutin lomba gitu. Entah maksudnya semangat Kak atau gimana gitu. Soalnya apa ya,
kalau yang saya lihat gitu ya, masih kurang gitu dalam anak-anak ini berkeinginan gitu. Berkeinginan ikut lombanya tuh masih kurang gitu. Nah, kira-kira caranya tuh gimana ya, Kak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini, lomba itu kadang-kadang gini, kalau masalah semangat ya, aku setuju banget. Kita akan ngomongin, aku akan jawab kamu dengan dua jawaban. Jadi jawaban pertama itu adalah tentang semangat. Jawaban kedua itulah tentang metodenya. Oke, buat semangat dulu, itu pertama-tama yang mesti didapetin adalah lingkungan sekitar. Nah, mungkin nggak langsung semuanya semangat nih. Biasanya ya, lomba itu, satu temen aja ikut lomba, nanti semuanya ngikut lomba. Tapi siapa yang paling berani di antara kalian untuk ikut lomba? Itu dulu. Biasanya kalau misalnya nggak ada yang berani, ya gitu-gitu aja, nggak ada yang mau coba. Nanti begitu ada yang menang, ada yang berhasil menang gitu ya di sebuah lomba, yang lain pada lihat, akhirnya pada mau coba dan berani ikutan. Jadi yang saran aku adalah lingkungan. Lingkungan pertama itu bisa mulai dari kamu. Jadi nggak perlu banyak orang. Kamu dulu misalnya coba, kamu berhasil, kamu share gitu. Dan nanti saat orang-orang lihat, biasanya orang-orang yang lainnya akan ngikut. Karena dulu yang aku rasain sendiri saat kuliah kayak gitu. Di awal-awal masih pada nggak berani ikut lomba, kadang-kadang merasa apa namanya, gue nggak mampu lah, gue inilah. Tapi begitu ada teman yang bisa, dia bisa. Gitu. Akhirnya berani ikutan. Tapi yang penting sebenarnya sih berani aja dulu. Nah, terus setelah berani ikut, kan harus menang nih. Harus menangnya aku kasih metodenya nih. Oke, metode untuk menang. Nah, metode untuk menang lomba. Lomba tuh kurang lebih aku bagi sebenarnya dua macam, teman-teman. Ada lomba praktikal, ada lomba karya tulis. Kalau teman-teman yang suka nulis, yang suka mengelaborasikan kata-kata gitu ya, saya senang banget nulis nih. Saran aku ikut lomba yang kedua, lomba yang karya tulis. Yang kalau misalnya teman-teman yang lebih suka hal praktikal, itu ikut lomba yang pertama. Gitu. Di mana lomba yang pertama tuh ada macam-macam teman-teman. Ada lomba kompetisi jembatan bangunan, ada lomba kompetisi bangunan air, contohnya itu yang diadain sama Unbrau. Ada lomba transportasi, macam-macam itu biasanya lomba yang praktikal tuh. Nah, buat kedua ini sendiri, jelas kalian harus menguasai materinya. Dan biasanya ya, yang aku mau kasih sampel juga, desainnya teman-teman. Kadang-kadang juri tuh ngelihat desainnya cakep, habis itu lanjut gitu ke fase selanjutnya. Jadi hal ketiga tips and trick dari aku adalah saat kalian mendesain karya tulis kalian atau mendesain proposal kalian, desainnya secantik mungkin. Karena chance setelah cantik itu chance-nya lebih tinggi untuk diterima. Jadi 3 itulah. Nah, untuk nambahin skill-nya gimana Kak Jo? Nah, untuk nambahin skill-nya, teman-teman bisa ikut program kita yang namanya Belajar Bareng, itu gratis ya, yang nanti akan ada setiap minggu. Setiap minggu itu kayak contoh, ini kan Creative Station nggak kerja sama-sama Gundar doang, kita kerja sama-sama UI, kita kerja sama-sama ITERA, kita kerja sama-sama IPB, kita kerja sama juga sama ITB. Nah, mereka pun merequest hal yang beda-beda nih. Kayak, Kak, aku mau ikut lomba ini dong, gitu. Ajarin dong. Nah, itu ntar kita akan adakan series belajar barengnya. Dan itu gratis. Tapi mungkin syaratnya adalah kehadiran aja sih. Misalnya kamu mau belajar bareng, berarti minimal berarti orang yang hadir dari Gundar sendiri minimal 50 orang. Baru kita mau adain gratis untuk seluruh peserta yang hadir gitu. Paling seperti itu sih. Jadi ada 2 tadi ya. Pertama untuk motivasi, kedua untuk metodenya. Gimana Maula? Menjawab nggak? Iya Kak, menjawab. Terima kasih ya Kak Jo ya atas jawabannya ya. Oke, sama-sama Maula. Ada lagi nggak yang mau nanya? Bebas ya pertanyaannya ya. Kayak, Kak, kalau lagi libur gini mau magang, di mana sih nambahin uang jajan? Boleh nanya. Teman-teman kan baru kelar ujian ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi persiapan menuju liburan nih supaya tetap produktif ya. Gitu. Bisa ditanya nih ke Kak Joras tips and tricksnya supaya masuk-masuk lagi udah nambah ya ilmunya dan pengalamannya. Gitu. Jadi tadi selain mungkin cari-cari tahu tentang lomba, ikut lomba, bisa ikut magang juga. Nah, kalian boleh banget nih ya bertanya sekarang. Oke, mungkin kita sambil menunggu teman-teman yang lagi memikirkan pertanyaan nih. Tadi kan Kak Jora sudah menjelaskan ya tentang fitur-fitur kita, ada course, ada project, ada belajar bareng juga. Nah, sekarang aku mungkin mau menunjukkan dulu nih tampilan dari website kita ya yang bisa kalian akses nantinya.
Sebentar ya, aku mau share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya. Nah, jadi teman-teman, kalian bisa mengakses website kita di creativestation.id. Lalu tambahan seperti ini ya, kalian bisa melihat nih, ada belajar bareng, tadi seperti dikatakan Kak Juras, ini programnya gratis, nanti kalian bisa request untuk materinya dan topiknya, lalu ada course, ada project. Lalu nih ada golden pot saat ini juga ya, sudah terkumpul sekitar 57 juta. Nah, tadi Kak Afwan ada share juga di chat, link untuk mendaftar akun, jadi mungkin sekarang aku mau mengajak kalian untuk langsung nih mencoba bersama, gimana sih dari awal kalian daftar, bikin akun, sampai enroll di course kita. Gitu. Jadi kalian bisa langsung menuju ke icon paling kanan atas, icon orang, kalian klik login aja. Klik login, lalu sign up ya. Kita coba bareng-bareng di sini. Oke, klik login. Nah, sekarang kalian tinggal sign up aja, gampang banget, tinggal pakai Facebook bisa, Google account, atau dengan email. Kalau teman-teman ada yang sudah berhasil, boleh tolong dikabarin ya, di chat mungkin, supaya kita tahu nih kalian sudah bisa masuk. Atau kalau ada yang ada kendala, juga boleh kabarin di chat. Oke, teman-teman udah berhasil bikin akunnya? Sudah, oke, sudah berhasil. Kak Zikra sudah, yang lainnya gimana nih? Oke, Kak Mahendra udah juga. Oke, yang teman-teman yang sudah berhasil, nah jadi kita, karena sudah bekerja sama ya dengan HMTS Gunadarma, kita pengen memberikan benefit nih buat kalian mahasiswanya untuk bisa mencoba course kita secara gratis. Gitu. Jadi tadi kita sudah share link untuk redeem voucher secara gratis di kolom chat. Bagi teman-teman yang sudah membuat akun, bisa langsung klik aja nih link untuk redeem vouchernya. Oke, sudah di-share ulang ya di chat. Kalian tinggal klik dan nanti langsung akan mendapatkan voucher sebesar Rp30.000 yang bisa kalian gunakan untuk enroll di course manapun ya yang kalian inginkan. Nah, di sini kita mau lihat dulu nih course-nya ada apa aja. Untuk software-nya udah cukup banyak yang kita sediakan, ada eTabs, SketchUp, Tekla, SAP 2000. Lalu di sini ada juga ya bahkan untuk pembuatan RAP, RAB, BOQ, konstruksi bangunan. Jadi materinya diverse banget di bidang teknik sipil tentunya dan juga arsitektur nih gitu. Kalau kalian ternyata ada tertarik untuk desain 3D. Nah, jadi kalian bisa nanti cek-cek dulu aja. Misal aku sekarang buka salah satu ya, pelatihan desain 3D nih dan render master bedroom. Kalian nanti bisa melihat dulu konten apa aja sih yang kalian dapatkan. Lalu modul pelatihannya ada apa aja. Di sini cukup banyak ya modulnya. Lalu nanti kalian juga bisa lihat nih sneak peek atau pratinjau dari pelatihannya. Di sini cukup lama ya, ada 18 menit. Jadi nanti kalian bisa melihatlah secara garis besar apa saja yang kalian pelajari nantinya. Gitu. Lalu tentunya di akhir modul pelatihan akan ada kuis ya. Nah, kuis ini akan kalian kerjakan materinya sesuai yang sudah kalian pelajari dan menentukan untuk kalian mendapatkan sertifikat nantinya. Gitu. Oke, jadi nanti setelah kalian mendapatkan voucher bisa langsung dicoba aja ya untuk course-nya. Kalian udah berhasil mungkin untuk redeem voucher-nya atau ada yang gagal mungkin? Ada yang sudah berhasil dapat voucher-nya? Boleh dikabarin juga di chat ya. Oke, sudah berhasil. Oke, kayaknya sudah berhasil semua.
rata-rata. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi setelah ini kalian udah punya tabungan ya, udah punya celengan buat bisa belajar secara gratis nih di platform kita. Nah, setelah melihat website kita nih, kira-kira ada pertanyaan tambahan kah dari teman-teman? Boleh ya ditanyain, mungkin kepo tentang fitur-fitur lainnya di website atau masih bingung cara penggunaannya, silakan tanyain aja sekarang. Atau mungkin ada yang mau langsung request belajar bareng nih, mau ngasih saran tentang topiknya. Atau boleh ya disampaikan aja. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, kalau begitu, mungkin aku akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum aku tutup, mungkin aku mau mengajak kalian foto bersama, boleh ya? Boleh, boleh. Mungkin kalau ada yang lagi bisa on cam, silakan di on cam. Oke. Oke, teman-teman yang lain yang lagi bisa on cam boleh ya. Nah, akhirnya kan aku melihat nih wajah teman-teman. Oke, ada lagi yang bisa on cam, kita foto bersama dulu. Oke, aku hitung ya. Yang lainnya ada yang bisa buka lagi? Boleh ya, dibuka kameranya. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Akhir kata aku ucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah dari perkataan, dan sampai bertemu di event-event Creative Station selanjutnya ya. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi. Terima kasih semuanya. Jangan lupa Terima kasih, Kak. langsung coba course-nya ya. Thank you, thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak.